Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله في هذه المناسبة السعيدة الطيبة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين walhamdulillahi rabbil. Sehingga tidaklah kita pulang dari tempat ini nanti kecuali dosa kita semua diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan, kekurangan kita disempurnakan, penyakit kita disembuhkan, hutang piutang kita dilunaskan, rumah tangga kita diharmoniskan, dan semoga kita semua dientengkan jodohnya, diberikan keturunan yang solehin dan solehat, bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga semoga orang-orang yang beriman yang ada di tempat ini pulang dari sini imannya semakin kuat. Amin. Dan semoga yang belum beriman dapat taufik dan hidayah masuk ke dalam Islam. Amin. Nah, jadi sengaja ini saya sampaikan saudara. Kemarin pada saat saya bersilaturahim ke salah satu tokoh di Kibung Bulang, Bogor Barat. Ketemu satu orang sudah 10 tahun masuk Islam. Kemudian beliau cerita, Habib, 10 tahun yang lalu saya hadir di Tabligh Akbar Habib. Hadir di Tabligh Akbar, saya ngerekamnya jadi mata-mata. Saya rekam semua isi ceramah apa segala macam ada di tempat itu saya rekam. Tapi begitu Habib lagi berdoa minta taufik hidayah, saya ikut amin. Selesai itu saya justru menjadi nggak tenang dan baru tenang setelah saya masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi ternyata ada juga yang masuk Islam gara-gara Tabligh Akbar. Bagus tidak? Berkah tidak? Makanya kita doain semua yang udah baik menjadi lebih baik, yang belum baik agar menjadi baik, yang sudah beriman semakin kuat imannya, yang belum beriman agar dapat taufik dan hidayah beriman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan perlu diketahui bahwa dulu acara ini dimulai 13 tahun yang lalu bersama almarhum Ajengan Njen saudara, Kiai Haji Muhammad Zain saudara, bersama para ulama, para kiai yang ada di wilayah Bogor. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk merayakan tahun baru, bukan. Nah, salah besar tuh kalau ada yang bilang kita kumpul buat merayakan tahun baru, bukan saudara. Tapi karena besok tahun baru malam tanggal 1 di puncak ini sudah terkenal
tempat datangnya turis, wisata padat luar biasa. Saudara, melimpah ruah kalau sudah malam tahun baru, betul? Dan saudara, ketika itu banyak yang tahun barunya dengan maksiat. Dulu di sepanjang puncak ini saudara sampai Gadok berapa banyak kafe-kafe, diskotik, saudara. Semua akhirnya apa yang terjadi? Jadi malam tahun baru di puncak, saudara, menjadi puncak maksiat. Nah besok paginya di mana-mana banyak kondom, saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Nah makanya jangan kaget, tanya nih, di sini ada ajangan Encep, ada ajangan-ajangan yang lain nih semua. Tanya beliau-beliau dari Kilember, dari mana tempat. Dulu kiai-kiai sama santri turun rame-rame, semua kafe dan diskotik ditutup sepanjang jalan puncak. Takbir. Nah saya mau tanya, ajangan-ajangan kiai-kiai di puncak Bogor bagus tidak? Dukung tidak? Kalau besok diajak lagi sama kiai, sama ajangan, sama ulama, sama habaib, bersihkan puncak dari maksiat, siap tidak? Takbir. Allahu Akbar. Nah dari situlah saudara muncul pemikiran para ajangan, para kiai yang disampaikan oleh ajangan Muhammad Sen datang ke Jakarta. Saat itu saya belum bikin pesantren di Megamendung, belum. Ketika itu, karena itu ketika itu tahun 2011-an itu Pak Kiai, 2010-2011. Saya mulai bangun pesantren 2013. Nah jadi akhirnya para kiai datang, saya setuju saudara. Tapi kita buat tidak malam tahun barunya. Kita buat satu malam sebelumnya untuk memberi peringatan. Betul? Betul? Mereka-mereka besok yang ingin berlibur ke puncak. Mereka-mereka besok yang ingin bertahun baru di puncak, silakan kalian rayakan, silakan kalian peringatkan, silakan kalian ramaikan itu malam tahun baru di puncak. Tapi jangan coba-coba sebar maksiat di wilayah puncak, betul? Nanti mereka yang maksiat mereka pulang ke Jakarta, orang puncak yang kena musibahnya, betul? Nah sekarang saya tanya saudara, bagus tidak? Bagus tidak? Dukung semua, takbir. Jadi setiap malam 31 kita bikin tablik akbar, kita kasih peringatan-peringatan. Bukan itu saja, selebaran saudara di mana-mana tempat. Jangan coba-coba puncak dijadikan sebagai tempat maksiat. Dan alhamdulillah ketika itu Bupati ikut mendukung. Bahkan ketika itu Pak Kiai setiap tahun Pak Bupati hadir. Ikut mendukung kegiatan ini. Saudara, ketika itu tahu Bupati yang sekarang. Apalagi Gubernur yang sekarang. Nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala, hati-hati. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Dan saya tidak mau terjadi Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta, dirubah jadi kota kiai, kota santri menjadi kota berhala. Enggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Betul? Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir. Saudara, pilkada boleh kalah, tapi perjuangan Islam enggak boleh kalah. Betul? Betul? Pilkada kita kalah, tapi bukan berarti perjuangan Islam kita berhenti. Betul? Siap tetap berdakwah, siap tetap beramal ma'ruf nahi munkar, siap untuk lawan kemusyrikan, siap untuk terus sebarkan Islam. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, itulah saudara, sekali lagi saya katakan, kenapa malam 31 ini diadakan puncak berzikir, memohon pertolongan Allah agar mereka-mereka yang datang merayakan tahun baru ke puncak diberikan taufik dan hidayah, agar mereka tidak sebar segala macam maksiat di puncak.
agar Puncak dan sekitarnya sampai ke Bogor, sampai ke Cianjur sana diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Udah paham? Yang udah paham boleh pulang. Udah paham belum? Kelewatan loh. Gue sakit-sakit dateng, gue ngomong capek, lu nggak paham-paham. Terang terang. Sadayana, terang terang. Terang. Alhamdulillah. Sadayana ngertos. Apa yang disampaikan Habib ngertos. Parantos ngertos. Ya kalau udah parantos ngertos pulang. Tapi dijawab, Habib 2 jam kami ke Ujona menunggu. Bukan untuk pulang, tapi untuk ngaji. Betul? Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Mudah-mudahan setiap tetes air hujan yang mengenai kita semua pada malam hari ini akan menghapus dosa kita semua. Semoga setiap tetes air hujan yang membasahi kita pada malam hari ini menjadi penyebab kita mendapatkan rahmat, barakah, maghfirah dan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah baiklah ya ikhwan, pada malam hari ini saya sudah sampaikan tadi kenapa ini diadakan supaya tidak salah paham, bukan untuk merayakan tahun baru, bukan, tapi untuk memberi peringatan agar mereka yang besok merayakan tahun baru di Puncak dan sekitarnya jangan berbuat maksiat, dan untuk tunjukkan bahwa masyarakat Bogor, Cianjur sampai ke Puncak sini siap untuk menyapu bersih siapapun yang ingin mengotori Puncak dengan kemunkaran dan kemaksiatan. Setuju? Setuju? Angkat tangan semuanya, takbir. Sallu ala nabi. Nah baiklah ya ikhwan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang teramat penting buat kita semua. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan bahwa besok malam kita sudah masuk tanggal 1 Rajab. Insya Allah bulan Rajab bulan mulia, bulan yang kita dianjurkan untuk banyak berbuat baik di dalamnya. Insya begitu juga bulan Sya'ban ya ikhwan. Apalagi bulan Ramadan. Artinya kita sudah masuk Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dulu banyak para ulama salaf kita mengikuti apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi. Mereka mulai tanggal 1 puasa. Rajab puasa sebulan penuh, Sya'ban puasa sebulan penuh, kemudian disambung lagi Ramadan puasa sebulan penuh, 3 bulan. Begitu selesai Idul Fitri nyambung lagi puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, jadi memang Nabi mengatakan sumu tasihhu, kata Nabi, puasalah kamu, niscaya pasti kamu akan sehat. Tentunya kita puasa mencari ridha Allah, itu yang pertama, agar kita mendapatkan ganjarannya, agar dosa kita diampuni. Tapi pada saat yang sama Allah juga akan memberikan kita nilai kesehatan. Jadi kalau di sini ada orang-orang yang punya penyakit nggak baik-baik, punya penyakit nggak sembuh-sembuh, udah pulang pergi ke rumah sakit, pulang pergi ke dokter, kenapa kita nggak coba dengan terapi puasa ya ikhwan? Coba dengan terapi puasa, puasa sunnah Senin Kemis atau puasa sunnah Daud, saudara sehari puasa sehari enggak, atau besok kita mulai dari tanggal 1 nanti saudara. Kita puasa bulan Rajabnya, puasa bulan Sya'bannya, puasa bulan Ramadannya. Insya Allah dengan berkah dari Allah, penyakit apapun yang kita derita Allah akan sembuhkan lantaran berkah daripada puasa. Insya Allah. Jadi jangan lupa, insya Allah besok malam kita sudah mulai masuk tanggal 1 Rajab. Lusanya kita sudah mulai bisa puasa sunnah. Insya Allah. Baik. Selanjutnya ya ikhwan, saya ingin mengingatkan diri saya maupun semua masyarakat di sini. Jangan lupa, kalau kita berjuang untuk Islam, mencari ridha Allah, maka berusahalah berjuang dengan kebersamaan. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah menyatakan wal takum minkum ummah, hendaknya harus ada segolongan umat dari kamu
Jadi Allah nggak mengatakan kamu sendiri-sendiri, tapi harus ada segolongan umat. Kalau sudah dikatakan ummatun, jumlahnya banyak, bekerja sama, bahu membahu, berbagi tugas, gotong royong. Saudara, itu yang Allah perintahkan kalau kita ingin berjuang, berdakwah. Saudara, ada kebersamaan dong. Amar ma'ruf nahi munkar, harus ada kebersamaan. Jihad di jalan Allah juga wajib ada kebersamaan. Saudara, nggak bisa sendiri-sendiri. Nah, di dalam kebersamaan itu diwajibkan atas kita untuk bermusyawarah. Para ulama kumpul, saudara, membicarakan soal strategi dakwah, program dakwah, musyawarah, saling menasehati, saling memperingatkan, saling sharing informasi, saudara, saling berbagi pengalaman, saudara. Untuk apa semua itu? Agar kita mendapatkan program yang terbaik, putusan yang terbaik, karena kita melakukannya lewat musyawarah. Makanya Allah ingatkan dalam surat Asy-Syura. Nama suratnya aja Asy-Syura. Saking pentingnya musyawarah, saudara, Allah namakan ini surat-surat Asy-Syura, surat musyawarah. Buka Al-Quran surat ke-42, itu namanya surat Asy-Syura. Nah, di dalam surat Asy-Syura ayat 38 Allah kasih tahu bagaimana sih identitas orang yang beriman, bagaimana sih identitas orang Islam. Allah nyatakan identitas kita semua adalah wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka orang yang beriman ditetapkan, diputuskan syura bainahum, melalui musyawarah di antara mereka. Subhanallah. Makanya musyawarah itu identitas orang yang beriman. Jangan ngaku beriman kalau nggak mau musyawarah. Jangan ngaku mukmin kalau nggak mau memutuskan lewat musyawarah. Jadi musyawarah itu, saudara, identitas orang yang beriman. Perintah Allah dan Rasulnya. Yuk mari biasakan diri kita dalam kehidupan kita. Saudara, bagaimana caranya kita hidup dengan selalu menjunjung tinggi musyawarah. Insya Allah. Siap musyawarah? Musyawarah, saudara. Indonesia dulu merdeka juga lewat musyawarah. Musyawarah bagaimana caranya melawan Belanda, bagaimana cara strateginya, bagaimana kita bisa rebut, bagaimana kalau nanti Belanda datang lagi, bagaimana cara melawannya, bagaimana cara bagi tugasnya. Kalau nggak musyawarah bagi tugas, kita nggak merdeka, saudara. Pantas Allah mengatakan ciri orang yang beriman, ciri hamba-hamba Allah yang Allah cinta, identitas orang-orang Islam adalah wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka diselesaikan dengan musyawarah. Kira-kira jelas gak? Nah, sekarang saya kalau ngelihat berita ngeri, saudara. Main lihat-lihatan aja bisa berkelahi. Main senggol-senggol sedikit main bunuh. Bukan lagi rakyat biasa, sampai polisinya kesenggol dikit main tembak. Betul? Ini yang saya ngomongin nih, saudara, saya mau tanya, berita bohong atau benar? Bohong apa benar? Kalau ada kesalahan-kesalahan di jalan, saudara, kenapa sih enggak? Yuk kita diskusi musyawarah. Mohon maaf, saya enggak sengaja. Bagaimana sih, saudara, kenapa dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh? Sampai aparat polisinya tidak memberikan contoh yang baik. Saudara, kesenggol sedikit tempeleng, kesenggol sedikit tembak mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Ruh musyawarah sudah mulai hilang dari tengah-tengah kita. Pak, Bu, kalau kita buka Al-Quranul Karim, dari mulai urusan rumah tangga sampai urusan negara, Allah perintahkan Nabi dan orang beriman untuk bermusyawarah. Yuk kita lihat, kita mulai dari rumah tangga dulu, jangan negara dulu. Kata Allah, wasyawirhum fil amr. Ajak mereka musyawarah. Kalau ingin mengambil satu keputusan, ajak umat musyawarah. Ajak mereka musyawarah. Dengan siapa bermusyawarah? Saudara, umat bisa menyampaikan lewat para ulamanya, para tokohnya, para wakil rakyatnya.
nanti disampaikan ke pemerintah apa keinginan rakyat. Dengerin, musyawarah. Jangan memberikan putusan saudara, ulama tidak ditanya, kiai nggak ditanya, tokoh masyarakat nggak ditanya, ormas tidak ditanya, saudara. Seenaknya bahkan kadang-kadang DPR wakil rakyat pun dilangkai, saudara. Ini ada apa? Makanya kalau mau jadi pemimpin, contoh Nabi. Ini jadi pemimpin apa kata mau contohnya mau cetung. Jadi pemimpin mau contoh Hitler. Jadi pemimpin mau contoh Putin dari Rusia. Itu orang-orang kafir, bukan contoh kita. Contoh kita Allah udah nyatakan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu contoh kita, suri tauladan yang terbaik, saudara. Jadi kalau mau jadi pemimpin, contoh Nabi. Bagaimana Nabi jadi pemimpin, saudara? Lihat tuntunan Allah. Nabi dituntun oleh Allah. Kau harus bersikap santun, ramah kepada kau punya umat. Jangan kasar, jangan keras. Nanti mereka lari meninggalkanmu. Maafkan kalau mereka hanya sekedar kesalahan-kesalahan biasa. Mohon ampun kepada Allah untuk mereka. Ajak mereka musyawarah. Insya Allah akan tuntun dia untuk menjadi pemimpin yang baik. Betul? Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Tadi musyawarah rumah tangga, ini musyawarah apa? Negara, saudara. Berarti negara wajib gak musyawarah? Wajib tidak musyawarah? Ambil keputusan musyawarah. Saudara, jangan ambil keputusan seenaknya, akhirnya terjadi apa yang terjadi saat ini. Kita lihat soal pajak rame sampai sekarang nggak selesai. Ada urusan apa dengan pajak, saudara? Saudara, 82% APBN negara Indonesia itu didapat dari pajak. Kok bisa 82%? Gila betul. Kan kita punya tambang. Tambang kita banyak, ada timah, ada nikel, ada batu bara, ada emas, ada minyak sawit, ada minyak, saudara, minyak bumi dan segala macam. Kemana itu semuanya? Kok sampai 82% hasil cekek rakyat dari pajak untuk membiayai negara 82%? Itu berarti negara kita tidak sehat. Negara yang sehat ambil pajak dari rakyat, saudara, untuk APBN cukup 25%. Yang 75%-nya ambil, saudara, dari orang-orang kaya, dari minyak sawit, dari batu bara, dari tambang, dari nikel, dari emas, saudara, belum hasil tambang, hasil laut dan lain sebagainya. Kemana semua itu? Kita punya BUMN ratusan. Di mana pajak mereka? Kenapa mereka semua rugi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, 82% pendapatan negara diambil dari pajak. Berarti negara nggak sehat. Sekarang kita pertanyakan, uang emas kemana? Uang tambang kemana? Uang nikel kemana? Uang batu bara kemana? Uang minyak, itu minyak bumi kemana? Saudara, nikel saja, saudara, sampai ada seorang ahli ekonomi mengatakan, saudara, satu tambang saja kalau dikelola dengan baik di Indonesia, saudara, maka bisa memberikan bangsa Indonesia setiap keluarga, saudara, dana bulanan 20 juta rupiah gratis. Itu satu tambang. Ini tambang kita banyak kemana? Saya lihat, saya buka, saya punya data, saudara. Saya punya data. Saudara, saya tunjukkan sebentar. Saya tunjukkan di sini. Kita lihat datanya, saudara. Supaya kita tidak dibodohi terus. Nah, mari kita lihat, saudara. Data yang ada di sini, saudara, ini sumbernya dari BPS. Badan Pusat Statistik Nasional, tahun 2024. Di sini disebutkan dana
dari SDA sumber daya alam kita, dari semua tuh gabungan tuh, batu bara, nikel, minyak, saudara semua yang sedemikian banyak, itu hanya 7,4%. Yang jumlahnya kurang lebih 207 triliun. Saudara, ini 207 triliun. Kemarin yang korupsi timah 271 triliun. Padahal untuk APBN-nya cuma 207 triliun. Tapi korupsi baru satu tambang saja sudah 271 triliun. Biadab, kurang ajar. Kemudian ditambah lagi saudara, dari BUMN cuma 3%. Cuma 85 triliun. Kemana perkebunan kita? Kemana perairan kita? Kemana BUMN penerbangan, kelautan, saudara perlayaran? Kemana itu duit semua? Kemudian dari badan layanan umum, saudara cuma 3% juga. Begitu juga dari bukan pajak cuma 4%. Tapi dari pajak ke rakyat 82,4%. Totalnya yang diambil dari pajak 2.309,9 triliun. Jadi artinya pejabat di Indonesia lagi disuapin sama rakyat, saudara. Jadi Anda nih semua di sini nih, saudara, yang kalau beli baju kena PPN, masuk ke Indomaret, masuk ke Alfamaret kena PPN, makan di restoran kena PPN, Anda beli piki, Anda beli sendal, saudara semua kena PPN, saudara. Jadi uang PPN Anda yang diambil tersebut semuanya buat ngempanin para koruptor, buat ngempanin tikus-tikus negara, saudara. Jadi artinya, saudara, artinya di Indonesia ini saat ini sedang terjadi orang-orang kaya hasil korupsi sedang disuapi oleh rakyat-rakyat miskin, saudara. Biadab tidak? Biadab tidak? Ini baru satu korupsi nih 271 triliun. Tahu 271 triliun, saudara? Saya kasih gambaran aja, 271 triliun. Yang kemarin hukumannya cuma 6,5 tahun penjara. Saya mau tanya. Kita dapat, saudara, 270 triliun, kita di penjara 6 tahun, mau gak? Mau gak? Kita masuk penjara rame-rame. Gila, 271 triliun. Maling ayam di penjara 1 tahun. Maling buah semangka di kebun di penjara 1 tahun. Ada nenek-nenek di Jawa Timur nyolong kayu 3 batang 1 tahun. Giliran 271 triliun 6 tahun setengah. Yeay. Kacau tidak? Kacau tidak? Habib Hanif ngomong baik-baik saja. Ditanya, bagaimana kabar Abah Habib Rizik? Baik-baik saja. 1 tahun penjara. Saya sakit berobat 2 tahun di penjara. Kacau tidak? Cuman saya ditanya, Habib kondisi bagaimana? Saya kasih kabar, alhamdulillah saya bikhair, alhamdulillah 2 tahun penjara. Kacau tidak? 271 triliun 6,5 tahun. Yeay. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya tanya, ridho atau tidak? Ridho atau tidak? Biarkan atau lawan? Takbir. Cuman sebelum melawan, hitung-hitungan dulu nih. 271 triliun itu berapa tuh? Mau tahu gak? Mau tahu? 271 triliun. Andai kata kita makan sehari, anggap nih orang puncak kaya semua nih. Sehari makannya 1 miliar. 1 hari makannya, cukup gak 1 miliar sehari? Cukup? Cukup? Emang kaya lu pada. Udah 1 hari makan 1 miliar. Setahun berapa miliar? 365 miliar. Udah ada 1 triliun? Belum. Belum, saudara.
Makan 3 tahun baru 1 triliun. Nah sekarang bagaimana kalau 271 triliun? Coba. 271 triliun saudara. Kalau kita makan sehari 1 miliar. Setahun 365 miliar. Maka 271 triliun. Saudara, kita bisa makan 742 tahun. Nah, lu baru tahu tuh gedenya tuh. Ayo saya tanya, kecil apa gede? Kecil apa gede? 742 tahun kita makan seharinya 1 miliar. Selama 742 tahun sudah. Umur kita ada 742. Umur umat Nabi Muhammad rata-rata berapa? 63 tahun. Betul? Betul. Jadi sekarang tinggal dikali aja. 742 tahun dibagi 63 tahun. 11 keturunan gak habis. 11 keturunan gak habis. Di penjara cuma 6 tahun. Kacau tidak? Panitia juga mau di penjara semua. Asal dibagi. Dibagi 271 triliun. Rame-rame juga dibagi masih mau. Kacau tidak? Saya tanya 271 triliun itu kecil atau besar? Kecil atau besar? Itu bisa dibawa makan 1 hari 1 miliar selama 742 tahun. Sebesar ini tidak pantas hanya dihukum 6,5 tahun. Alasan hakim apa? Enggak, dia masih punya anak. Dia punya istri. Gue punya bini, gue juga punya anak, kenapa lu penjara? Betul. Habib Hanif punya istri, punya anak, penjara. Kacau tidak? Kenapa waktu sidang Habib Hanif nggak mengatakan karena Habib Hanif punya istri, karena punya anak masih bayi, Habib Hanif dibebaskan. Begitu dong. Giliran yang 271 triliun menimbang. Karena ada istrinya dan ada anaknya, maka diringankan hukumnya. Iya. Ini dia hakim gelo. Udah pegal dah. Ini kalau udah ceramah begini kesel dok-dokan aja ya antum. Kacau tidak? Ayo saya tanya semua, kacau tidak? Kacau tidak? Nah jadi saudara, kalau korupsi seperti ini, saya tanya, merusak negara tidak? Merusak negara tidak? Koruptor dilindungi. Ada lagi nih berita yang terakhir. KPK mengumumkan bahwa CSR daripada Bank Indonesia diselewengkan. Lu tahu CSR gak? Nggak tahu lu? Nggak tahu? Gue nyesel ceramah di sini. Ya berarti kan gue mesti terjemahin tuh. CSR, CSR. C-nya itu corporate. S-nya sosial. R-nya responsibility. Responsibility. Artinya apa saudara? Artinya responsibility saudara. Ini merupakan tanggung jawab sosial. Saudara, jadi supaya kita tahu bahwa CSR itu adalah tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Contoh, ada pabrik gula, dia keluarkan dana sosial cuma-cuma gratis untuk rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang ada timbal baliknya dengan pabriknya. Dia punya pabrik gula, CSR-nya diberikan ke petani tebu. Itu namanya CSR. Paham? Atau pabrik kecap, saudara. Nah yang berhubungan dengan pabrik kecap apa? Kacang kedelai. Maka dia keluarkan CSR bantuan dana untuk para petani kacang kedelai.
Sehingga para petani di samping dapat gaji atau dapat untung dari penjualan yang dia jual ke pabrik, dia juga dapat dana bantuan. Supaya dia makin aktif kerjanya, supaya makin bagus, supaya ada timbal balik ke pabrik kecapnya. Jelas tidak? Jelas tidak? Atau saudara, kalau dia pabrik di satu tempat, jalanan rusak karena truk-truk dia lewat situ, saudara. Masyarakat terganggu, dia keluarkan KSR-nya untuk membenahi jalan. Berapa jalan? 6 km hancur, biayai, hot mix semuanya. Supaya masyarakat setempat tidak terganggu. Jadi masyarakat setempat ikut mendapat keuntungan dari usahanya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Itu namanya apa? CSR, saudara. Memang mestinya seperti itu, saudara. Jadi CSR ini, saudara, corporate social responsibility adalah tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Kira-kira jelas tidak? Nah, menarik. Saudara, KPK melaporkan bahwa ada 2 tersangka menyelewengkan CSR Bank Indonesia. Jumlahnya besar. 2 orang ini, saudara, begitu ditunjuk hidung, dia bikin pengakuan. Apa dia bilang? Bukan saya saja yang terima, semua anggota Komisi 11 DPR RI ikut nerima. Ini CSR bukan buat anggota DPR, saudara. CSR itu buat masyarakat. Boleh diberikan ke panti asuhan, ke pondok pesantren. Saudara, beri buat bangun jembatan, bangun jalanan, bangun apa saja yang penting buat masyarakat. Bukan untuk anggota DPR RI. DPR RI sudah dapat gaji besar, betul? Begitu dia ngaku, semua anggota Komisi 11 ikut dapat juga CSR-nya. Besoknya kata KPK apa? Oh ya, kami salah paham. Ternyata kedua orang itu belum jadi tersangka dan tersangka belum ada. Iya, ini KPK, saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi apa perlindungan koruptor? Kacau tidak? Kacau tidak? Giliran maling ayam digebukin sama masyarakat sampai bonyok. Iya, betul. Betul. Nah, sekarang saya mau ajak deh semua nih, saudara, saya mau ajak nih semua. Kalau besok ada maling ayam, maling sendal, maling jemuran, jangan disiksa. Jangan dianiaya, saudara, jangan dihakimi haram. Gak boleh kata aniaya mereka. Tangkap, serahkan ke polisi, saudara. Selesai. Tapi kalau ada koruptor 271 triliun seperti ini, kejar, saudara, kemanapun dia lari, gantung di jalanan, lewat pengadilan rakyat. Setuju tidak? Takbir. Jangan maling ayam yang lu gebukin. Ayo sekarang saya mau tanya, besok-besok maling ayam gebukin pegangan. Ulah digebukin. Setuju? Maling sendal. Ulah. Tapi jangan mentang-mentang ngomong begini, ada maling denger. Kore, Habib bela gue. Besok gue mau nyolong sendal lagi ah. Yang nyolong tobat, betul? Betul? Jangan mentang-mentang ngomong begini, Habib bilang udah gak digebukin lagi kita. Bukan, saya bukan mau bela maling, saudara. Ada maling ayam, maling jemuran, maling yang receh-receh ini. Banyak mereka nyolong karena terpaksa. Untuk beli susu anaknya, untuk beli makan istrinya. Jangan disiksa, dia salah, betul. Tangkap aja, tangkap, serahkan ke polisi. Enggak usah dipukul, enggak usah disiksa, enggak usah disakiti. Haram kita lakukan itu. Setuju tidak? Setuju tidak? Tapi kalau maling-maling rakyat, perusak negara yang korupsi triliun-triliunan rupiah, kejar mereka dimanapun mereka berada. Betul? Betul? Nah, kita minta Bapak Presiden Prabowo jangan cuma ngomong, kami akan kejar koruptor sampai Antartika. Wow. Jangan ke Antartika dulu, Pak, kejar saja di antar kita. Betul? Betul? Takbir. Kita doain semoga Prabowo tidak omon-omon saja. Amin. Amin. Yang gak ikut amin gue doain bisulan di Bandat. Amin.
Amin. Semoga Bapak Prabowo sebagai presiden tidak omon-omon saja. Semoga berani melawan koruptor. Semoga berani berantas korupsi. Semoga berani untuk membela rakyat kecil. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Ini kira-kira udah jelas belum? Jelas. Maling ayam gebugin jangan. Koruptor? Koruptor? Maling jemuran gebugin jangan. Koruptor? Koruptor? Tuh, bukan gebugin, gantung. Setuju? Setuju? Maling sendal di musola gebugin jangan. Gebugin jangan. Koruptor? Koruptor? Siap lawan korupsi. Siap basmi korupsi. Siap ganyang koruptor. Takbir. Sallu ala Nabi. Udah ya? Udah belum? Udah lanjut? Udah lanjut? Jadi kesimpulan saya mau tanya, koruptor bahaya tidak? Nah yang terakhir, sebelum nanti Habib Hanif dan kawan-kawan membawakan qasidah anti korupsi rame-rame, kita ikuti, setuju tidak? Ada satu seruan himbauan yang saya mau sampaikan. Ini kan sekarang lagi ribut nih soal PPN 12%, PPN 12%. Ya, ada yang bilang begini, Habib naiknya cuma 1%, kok ribut sih? Dari 11% ke 12%, kan cuma 1%. Siapa bilang? Naik dari 11% ke 12%, itu namanya naik 9,09%. Bukan naik 1%. Semula 11%, sekarang 12%, berarti naik 1 dari 11. 1 dari 11 itu saudara, kalau dikasihkan prosentase itu 9% lebih. Jadi kenaikan pajaknya itu 9%. Jangankan rakyat kecil, orang kaya aja teriak. Nah, jadi kita minta PPN 12% ini bukan hanya dibatalkan kembali 11%. Tapi turunkan jadi 5 atau 6% saja, betul? Takbir. Kan kita lagi musyawarah nih, ini musyawarah rakyat nih, ini musyawarah bukan nih? Saya mau tanya, setuju gak? Setuju gak? Mana nih panitia rekam nih, masyarakat di sini setuju semua, rekam nih ribuan setuju. Besok rekamannya kita bawa ke DPR, besok rekamannya kita kirim ke istana, betul? Berdasarkan hasil musyawarah puncak berzikir yang dihadiri oleh puluhan ribu umat Islam, yang terdiri dari habaib dan para kiai, para ajongan, para ulama, para santri, begitu juga kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, sudah disepakati bahwa PPN harus diturunkan menjadi 5% saja. Itu pun hanya diberlakukan kepada orang kaya saja, yang miskin nggak wajib bayar pajak. Setuju? Setuju? Takbir. Keputusan diambil. Oh, enak kan musyawarah? Musyawarah. Habib Hanif langsung ketuk botol. Kira-kira paham nggak? Bukan, jangan nanti kalau saya sampaikan Habib Rizik maunya sendiri. Nggak ada rakyat bicara begitu. Nggak ada kiai yang begitu. Gunjukin filmnya, betonton, betul. Lu masih nggak percaya? Aing bledok sih. Dia belum tahu kalau orang Jawa Barat marah, betul? Hah? Nah, kira-kira jelas gak? Setuju? Jadi bukan 1% naiknya, bukan. Naiknya 9%. Bahkan kita bukan minta diturunin. Bukan, oh mahasiswa turun minta 12 dibatalin, tetap 11. Enggak. Kita minta turunin sampai 5%. Dan itu pun hanya harus diberlakukan bagi orang kaya saja. Hanya untuk barang mewah saja. Bukan kebutuhan pokok masyarakat luas. Betul? Takbir. Sampai di sini jelas? Jelas. Makanya saya berani katakan di sini. Hei orang miskin. Hei orang melarat. Tidak usah bayar pajak. Karena pemerintah haram mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat, saudara. Allah mewajibkan zakat hanya kepada orang kaya, saudara. Itu pun cuma 2,5%.
Ini saudara baru mimpin negara. Mau bikin pajak 12% untuk semua orang. Yang kaya, yang miskin, semua kena. Nggak boleh. Makanya sebagai oleh-oleh terakhir saya mau tutup. Sebelum kita baca qasidah, saya mau baca riwayat sejarah dulu. Boleh tidak? Boleh tidak? Dengarkan baik-baik ini sejarah saudara. Dulu ada seorang sultan di zaman Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Ini Imam Nawawi ada desa Nawa di dekat kota Damaskus saudara di Syria. Namanya desa Nawa. Nah kemudian rakyat satu negeri saudara sangat cinta dan sangat hormat kepada Imam Nawawi. Karena ilmunya luas, akhlaknya mulia, tawadu, bela rakyat. Singkat cerita, sang sultan ingin mengambil pajak dari rakyat. Diundanglah para ulama. Satu negeri. Begitu diundang itu ulama semua kecuali Imam Nawawi yang gak diundang saudara. Karena Imam Nawawi ini pakaiannya saudara banyak bekas jahitan sendiri. Beliau tuh kalau robek dijahit sendiri. Robek dijahit sendiri. Selama masih bisa dipakai, dipakai. Sehingga kelihatannya kayak kelompang camping tapi banyak jahitan saudara. Dan miskin hidupnya. Dia nggak diundang ke istana. Karena memang Imam Nawawi bukan ulama istana. Alhamdulillah. Ulama diundang ke sultan. Ulama bilang apa? Aku mau ambil pajak dari rakyat. Minta persetujuan ulama. Dengan alasan, saudara, karena untuk membiayai daripada gaji-gaji pegawainya, gaji-gaji pejabat, dan untuk mempersenjatai tentara yang jaga di perbatasan, juga untuk pembangunan. Sementara kas negara lagi kosong. Jadi terpaksa ngambil pajak dari rakyat. Selama ini nggak ada pajak. Baru saat itu mau diambil pajak. Para ulama lihat sultannya baik, lihat sultan bicaranya juga santun, alasannya masuk di akal. Para ulama setuju saudara. Mengambil pajak dari rakyat. Dibuatlah petisi. Semua ulama memberikan tanda tangannya atau stempelnya dengan jari saudara. Sudah selesai itu sultan nanya, ini aku mau umumkan ke rakyat, apa masih perlu ada yang diundang? Harus diundang untuk menandatangani petisi ini? Para ulama kompak, ada Tuan Sultan. Satu orang lagi yang harus kau undang. Siapa? Abu Zakaria An-Nawawi. Sultan bilang, apa perlu masih undang dia? Kenapa sih harus diundang? Dia orang di desa, di kampung, miskin. Apa kata para ulama, Tuan Sultan? Walaupun kami semua setuju, tapi kalau besok Imam Nawawi nggak setuju, rakyat ikut dia. Rakyat gak ikut kita. Umat tunggu fatwanya. Kata Sultan, kalau begitu jemput. Kirim pengawal, jemput dengan pasukan berkuda, saudara. Imam Nawawi di pinggiran kota, ibu kota, saudara. Dijemput, dibawa ke istana. Begitu sampai di istana didudukkan. Banyak ulama yang hadir. Sultan kasih kabar kepada Imam Nawawi. Ya Abu Zakaria. Ini ulama-ulama semua sudah setuju untuk aku ngambil pajak dari rakyat. Nah kami berharap kau ikut setuju. Langsung kasih instruksi raja. Kata Imam Nawawi, tunggu dulu sebentar. Aku punya 3 pertanyaan. Kalau 3 pertanyaan ini kau bisa jawab dengan baik, bagus, benar, aku tanda tangan. Setuju ambil pajak dari rakyat. Akhirnya kata si raja, Salma, silakan kau tanya apa yang kau mau. Yang pertama ditanya oleh Imam Nawawi, kenapa harus ambil pajak dari rakyat? Itu dulu. Dia jawab, ya untuk pembangunan. Aku udah jawab para ulama tadi. Untuk gaji pegawai, untuk mempersenjatai itu pasukan di perbatasan. Kata Imam Nawawi, ahsanta, bagus kau punya jawab. Nah, terus ditanya lagi Imam Nawawi, tapi kenapa harus diambil dari kas negara? Kan masih ada pendapatan yang lain. Kenapa mesti diambil dari bukan kas negara? Kenapa harus diambil dari pajak?
Kan masih ada kas negara. Kenapa diambil dari pajak? Dijawab oleh Sultan. Ya jelas kami ngambil pajak. Karena kas negaranya kosong. Nggak ada dana. Kata Imam Nawawi, ahsanta. Bagus kau punya jawab. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Kenapa kas negara kosong? Diam ini rakyat Sultan. Kenapa kosong? Dikemanakan itu? Kan kemarin banyak isinya. Ada emas, ada perak, ada uang, ada intan permata, dan lain sebagainya. Kemana kosong? Marah si raja, berdiri dari kursinya. Mada taksud di kalami. Hei, Aba Zakaria, apa kau punya maksud dengan ucapanmu ini? Tersinggung ini raja, saudara. Dia tersinggung, saudara. Nah kemudian apa yang terjadi? Begitu raja berdiri nuding Imam Nawawi nggak gemeter, saudara. Berdiri lagi Imam Nawawi dari duduknya, dari kursinya dia berdiri, dia tunjuk sang raja. Hei Sultan, jangan kau pikir aku tidak tahu kas negara itu kemana. Kemarin kas negara itu masih berlimpah ruah hartanya, emasnya, peraknya, intan permatanya. Kenapa sekarang habis? Karena kau bagi-bagi untuk dayang-dayangmu, untuk selir-selirmu, untuk putri-putrimu, untuk kerabat-kerabatmu, dan juga kau bagikan untuk pejabat-pejabatmu, sehingga kas negara kosong. Demi Allah, kalau kau ingin ambil pajak dari rakyat, maka kembalikan dulu semua harta itu ke kas negara. Kalau semua sudah dikembalikan, masih kurang untuk ngurus negara, silakan ambil dari pajak. Tapi kalau tidak kau kembalikan, haram kau ambil pajak dari rakyat walaupun hanya 1 dirham. Subhanallah. Saya tanya, Imam Nawawi sebagai ulama berani tidak? Tegas tidak? Tegas tidak? Adil tidak? Takbir. Kata Imam Nawawi, tunggu dulu. Itu kas negara dikorupsi. Kalau bahasa sekarang dikorupsi, saudara. Setelah kosong kau ambil pajak dari rakyat, enak betul. Makanya Imam Nawawi mengatakan, haram kau pungut pajak dari rakyat selama hasil korupsi tadi tidak dikembalikan ke kas negara. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira fatwa Imam Nawawi zaman ini bisa dipakai gak? Jawab semua, bisa dipakai gak? Bisa dipakai gak? Pemerintah haram memungut pajak dari rakyat, pajak apapun, selama korupsi tidak dibasmi, selama koruptor tidak ditangkap, selama pembiayaan negara boros di mana-mana, selama tidak jelas pengeluarannya, selama tidak ada pertanggungjawabannya. Betul? Takbir. Haram ambil pajak dari rakyat, saudara. Haram. Apalagi dari rakyat miskin yang melarat, yang nyari kerja susah, yang makan susah. Haram kau ambil pajak dari mereka. Kira-kira jelas gak? Paham? Setuju? Hasil musyawarah memutuskan. Ayo, ini kiai-kiai saya tanya, setuju gak kiai dengan fatwanya Imam Nawawi? Wah, ini kiai-kiai Syafi'iyah semua nih. Syafi'iyah, Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang gak kenal Imam Nawawi, saudara? Siapa yang gak kenal Imam Nawawi, saudara? Nah, jadi saya gak mengatakan rakyat haram bayar pajak. Enggak. Saya katakan pemerintah haram pungut pajak dari rakyat kecil. Haram pungut pajak dari rakyat yang miskin. Haram pungut pajak selama apa? Selama korupsi tidak dibasmi. Selama koruptor tidak ditangkap. Selama rampok-rampok negara dilindungi. Betul? Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Mau ini dijadikan keputusan musyawarah kita? Betul? Rekam lagi. Biar semua ngelihat, kita kirim nanti, saudara. Lewat medsos di mana-mana. Bahwa masyarakat di mana-mana tempat setuju, saudara, bahwa pemerintah haram pungut pajak dari rakyat selama korupsi tidak dibasmi, koruptor tidak ditangkapi. Betul? Betul?
selama ada pemborosan di mana-mana, selama laporan keuangan tidak jelas. Betul? Takbir. Ketok botol lagi Hani. Alhamdulillah. Udah segitu aja ya. Ini ceramah perdana saya nih, diri-diri lagi. Udah 3 bulan gak ceramah begini saudara. Itu, tapi di sini kita lihat panitianya galak-galak. Nah, makanya saya bisa datang akhirnya. Udah gitu ada, waduh si bule datang. Duduk depan sini. Takbir. Oh, ini dia nih. Takbir. Ini rambut udah bayar pajak belum? Duduk sini. Duduk samping Hanif sini. Iya. Takbir. Saya tanya saudara, kalau kas negaranya dikelola dengan baik, koruptor ditangkap, korupsi dibasmi, kemudian tidak terjadi pemborosan kas negara, semua ada pertanggungjawaban jelas, bagus tidak? Kalau sudah bagus begitu baru boleh, kalau masih kurang ambil pajak dari rakyat. Kalau nggak kurang perlu ambil pajak dari rakyat, nggak perlu. Bahkan kalau perlu saudara kasih dana ke masyarakat. Itulah dulu yang disebut subsidi BBM, subsidi nelayan, subsidi perkebunan, subsidi pertanian. Dulu semua ada subsidi. Saudara, pesantren dibantu, madrasah dibantu, majelis taklim dibantu. Saudara, kenapa? Karena ada kelebihan, surplus saudara. Nggak perlu pajak dari rakyat. Kalau tambang emas, nikel, batu bara, saudara, semuanya dikelola dengan baik. Saudara, rakyat tidak perlu bayar pajak lagi ke negara. Kenapa? Satu tambang saja sudah cukup untuk menghidupi bangsa Indonesia. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Paham? Habib Bahar, ini musyawarah akbar. Ini musyawarah asyura kubro untuk memutuskan rakyat bayar pajak apa jangan. Nah, ternyata keputusannya tadi pemerintah haram ngambil pajak dari rakyat selama korupsi tidak dibasmi, selama koruptor tidak ditangkap, selama duit negara diboros-borosi. Saudara, jangan dong. Nah, kalau korupsinya udah dibasmi, koruptornya udah ditangkap, negara semua udah baik pengelolaan keuangan, masih kurang buat pembangunan, silakan ambil pajak dari rakyat. Wajib kita rakyat bayar pajak. Jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya sekarang, jadi kalau korupsi masih banyak, koruptor tidak ditangkap, negara masih boros, saudara, apa boleh pemerintah ngambil pajak dari rakyat? Boleh tidak? Boleh tidak? Halal atau haram? Tapi kalau pengelolaan keuangan negara sudah bagus saudara, koruptor ditangkap, korupsi itu dibasmi, kemudian nggak sampai di situ, tidak ada pemborosan, semua pertanggungjawabannya benar, negara masih kurang. Kalau begitu rakyat wajib tidak bayar pajak? Siap bantu pemerintah, siap bayar pajak, betul. Tapi kalau hasil negara semua sudah bagus, dikelola baik, saya yakin rakyat nggak perlu bayar pajak lagi kepada pemerintah, karena negara ini akan kaya, bahkan negara akan bagi subsidi kemana-mana, insya. Nah, jadi negara bangkrut bukan karena subsidi, bukan karena korupsi, betul, betul. Nah, sekarang mari kita dengarkan Habib Hanif. Sebelum Habib Hanif, Habib Bahar dulu. Kita mau Habib Bahar, kita mau tahu ikrarnya, dia dukung nggak perang lawan korupsi? Iya, perlu tahu kita. Orang diam kan bisa dua, bisa iya bisa enggak. Mau dengar suara Habib Bahar? Mau dengar? Judulnya apa? Basmi, basmi, takbir.